Ada teori yang mengatakan bahwa hukum undang-undang itu ketika hari ini diputuskan maka besok sudah ketinggalan jam. Itu apalagi hukum pidana. Apalagi hukum pidana. Waduh. Saya kalau bicara mengenai rancangan KUHP memang ini Pak, kesel sendiri saya mau disahkan diundur lagi disahkan diundur. Karena memang kalau ketika kita bicara politik hukum itu maka kemudian yang dominan adalah politiknya. Jadi hukumnya itu nomor 2, yang penting politiknya dulu gitu. Balik aja. Pak, oke. Bapak kan alumni dari UGM, Tes Kebangsaan Malaysia. Mungkin kita bisa memperluas Pak obrolan kita. Kalau kita bicara sistem hukum negara lain pasti ada kaitannya dengan perbandingan hukum pidana. Bagaimana kalau kita melihat KUHP-nya Malaysia Pak dibanding dengan KUHP kita? Bapak pernah belajar di sana. Sistem hukumnya beda ya Pak ya? Malaysia itu cenderung Anglo-Saxon. Sistem hukum yang common law ya. Common law Anglo-Saxon. Karena bekas jajahan Inggris. Betul, kalau kita kan civil law ya Pak. Jadi di sana lebih berkembang melalui mekanisme jurisprudensi. Dan sistem politik hukum pidananya itu seperti yang tadi saya katakan, di sana lebih fleksibel. Artinya setiap perkembangan zaman itu kemudian muncullah amandemen langsung diperbarui namanya gitu kode penalnya itu, atau di sana namanya Malaysia apa namanya Pak? Apa namanya? Malaysia Undang-undang jinayah. Undang-undang jinayah. Iya jinayah. Undang-undang jinayahnya atau criminal code-nya. Karena Malaysia sistem hukumnya hukum Islam Pak. Hukum Islamnya tidak sampai ke hukum pidana. Oh, tapi hukum pidananya hukum pidana nasional seperti kita, yang dulu mengadopsi dari kode penalnya Inggris, yang pernah diberlakukan juga seperti kita ada asas konkordansi. Betul Pak. Nah, yang sampai sekarang juga masih berlaku. Polanya dia melalui perubahan-perubahan amandemen tadi, misalnya pasal ini ditambah. Berarti bisa dikatakan Malaysia modifikasi Pak? Iya, modifikasi. Kayak gitu. Dan lebih banyak didukung melalui putusan-putusan. Ya, karena pengaruh dari common law itu tadi Pak ya. Seharusnya Indonesia bisa seperti itu, tapi ya susah ya Pak, susah ya kita. Sebenarnya kita ini secara malu-malu kan mengikuti jurisprudensi. Iya Pak. Jadi selalu dalam putusan pengadilan, itu kan, terutama dalam putusan-putusan kasasi itu kan memakai jurisprudensi. Tapi nggak mau ini ya, nggak mau kayak gitu. Karena common law itu sudah mulai masuk pelan-pelan di negara kita. Ini sudah sebenarnya ada terjadi konvergensi ya, campuran sistem hukum yang sudah tidak murni lagi, apakah kita ini civil law murni ataukah ada negara yang common law murni. Betul Pak, kalau saya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem hukum di Indonesia itu tidak ada satu sistem hukum yang berlaku mutlak. Tidak, kita banyak sistem hukum campuran seperti itu. Saya menyebutnya kita ini sistem pluralistik hukum. Kita mengadopsi menerima sistem hukum Islam diterima, hukum adat diterima, hukum Eropa diterima, hukum common law diterima. Tapi untuk hukum pidana sendiri bagaimana Pak? Apakah juga seperti itu? Hukum Islam, hukum adat, adat ada ya Pak, kita bicara hukum pidana adat. Hukum Islam kita diterima dalam kasus tertentu ya, misalnya seperti Aceh ya Pak ya. Misalnya di Aceh sekarang diterima sistem syariat, jinayah Islam. Tidak, meskipun belum semuanya, belum semua jenis jinayah di dalam hukum Islam diterima dilaksanakan di Aceh. Itu menggambarkan bahwa sistem hukum kita itu open. Bisa jadi pada satu saat tidak hanya di Aceh itu berlaku. Bisa jadi mungkin di daerah lain juga menghendaki berlakunya sistem seperti di Aceh. Misalnya itu tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang terjadi seperti itu. Seperti kajian-kajian yang pernah dilakukan oleh guru-gurunya misalnya, bahwa dia adalah Adam van Vollenhoven yang lebih ke hukum pidana adat ya Pak ya? Iya, yang hukum pidana adat menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam itu sangat luar biasa terhadap sistem hukum di negara kita. Pak, di waktu Bapak belajar di Malaysia, fokus Bapak tentang apa? Saya tentang politik hukum pidana. Oh, perbandingan juga ya Pak antara Indonesia dengan Malaysia. Temuannya bagaimana Pak kala itu? Ya, jadi
politik hukum pidana. Ternyata kalau di Malaysia itu yang tadi saya sebut sebagai strategi menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan. Nah, kira-kira begitu. Strategi menggunakan hukum pidana dalam rangka mencapai tujuan negara. Itu berarti politik hukum itu adalah sarana negara menggunakan hukum sebagai alat mencapai tujuan negara. Ini konsep secara globalnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika kita bicara politik hukum, maka disitulah gambaran tentang strategi ideologi pemegang kekuasaan di dalam mewujudkan cita-cita negaranya. Umpama sekarang, katakanlah sekarang di negara kita ini dikuasai oleh rezim yang membawa ideologi nasionalisme yang dibawa oleh PDI dan Golkar misalnya, nasionalisme. Nah, ide nasionalisme partai politik yang berkuasa ini harus mengejawantah ke dalam politik hukumnya. Apa ide-ide pembaruan hukum oleh pemegang kekuasaan hari ini yang itu menjadi tujuan untuk mencapai tujuan negara lewat kendaraan dia. Jadi semua partai politik itu kan sebenarnya hanya alat Pak, untuk mencapai tujuan lewat jalan mereka, itu lewat ideologi mereka. Sehingga mestinya harus jelas jenis kelamin partai ini dengan ideologinya supaya kita tahu politik hukumnya apa, arahnya kemana gitu ya. Itu satu. Yang kedua, politik hukum itu harus merumuskan tidak hanya komponen normatif perbuatan-perbuatan apa yang dinormakan dalam peraturan, tapi ada implikasi lain yang harus dipikirkan, aspek kelembagaannya, kemudian aspek penegak hukumnya, aspek instrumen yang dipakai, aspek penganggaran, ya. Sehingga ketika sebuah undang-undang ditetapkan oleh DPR itu sudah terhitung. Oh, kalau nanti ini dibuat lembaga butuh biaya berapa, negara punya uang apa tidak, butuh sumber daya seperti apa. Ya. Contoh, umpama kita ini bicara yang sudah ada undang-undang terorisme. Iya, Pak. Ya. Oke, dibentuk undang-undang terorisme. Kemudian dinormakan perbuatan terorisme seperti apa, ancaman hukumannya seperti apa. Jelas. Tetapi sudah siap nggak instrumen ketika ini diundang-undangkan? Ada BNPT, ada nggak pengadilan yang khusus, ada nggak rumah tahanan khusus, Betul sekali. ada nggak kebijakan negara untuk menyadarkan pelaku-pelaku terorisme ini supaya, nah itu politik hukumnya harus nyambung semua jadi satu. Sama ketika kita merumuskan pencurian sebagai kriminal, ya, maka mengapa pencurian sebagai kriminal? Kemudian siapa yang harus menegakkan? Kapasitas seperti apa penegakan hukum kriminal pencurian itu? Bagaimana supaya orang ini tidak mencuri lagi setelah dihukum? Itu sampai pada output dari proses yang namanya, kalau kita sebut sebagai sistem, ya, input ke proses sampai output itu harus terukur di dalam sebuah kebijakan hukum. Sehingga tidak parsial. Apa, Pak? Kita sering parsial. Setelah undang-undang ditetapkan, kadang hilang masih gagap. Ini ditangani oleh siapa? Kemudian lembaganya apa? Badan hukum apa yang menangani? SDM-nya. Pak, kalau Malaysia sendiri, dia sudah punya KUHP sendiri ya, Pak ya? Sudah. Bukan lagi warisan Inggris dan lain sebagainya. Bukan. KUHP Bukan, maksud saya bukan berarti sama sekali baru. Dia menggunakan model modifikasi. Jadi peninggalan kode penalnya Inggris itu kemudian diperbarui. Contoh misalnya kode penal mereka itu masih dalam bahasa Inggris yang asli. Ya. Tapi modifikasi baru sudah bahasa Melayu. Nah, sekarang sudah ada terjemahan yang bahasa Melayu semua misalnya. Dan kemudian pola di dalam undang-undang baru itu selalu merujuk pada KUHP yang lama itu. Umpamanya begini, contoh undang-undang tindak pidana korupsi. Di dalam pasal yang menjadi kewenangan pemeriksaan yang disebut dengan tindak pidana korupsi itu legislator Malaysia tidak perlu membuat rumusan baru. Dia hanya menyebut gini,
yang termasuk perbuatan korupsi adalah pasal sekian dalam KUHP, pasal sekian KUHP, pasal sekian KUHP, pasal sekian KUHP. KUHP Ya. lama tadi, Pasal merujuk ke sekian KUHP lama itu undang-undang tadi. pencucian uang, pasal sekian atau merujuk. Jadi tidak membentuk rumusan baru, Tidak. unsur-unsur baru mengenai. Iya. Tapi beda dengan negara kita ya Pak. Negara kita membuat rumusan baru, unsur baru. Di dalam undang-undang pasti ada namanya tabel daftar pasal. Oh, Namanya jadwal gitu, istilah di sana. Jadi dan itu efektif ya di Indonesia ya. Jadi legislator cukup merumuskan perbuatan apa sih yang masuk kriteria tindak pidana pencucian uang. Oh, ini sudah ada KUHP pasal sekian. Nah, tinggal penormaannya ditambahkan pada pasal-pasal baru di dalam undang-undang baru itu, di mana ini menjadi bagian dari kanun keseksaan namanya. Kanun keseksaan bahasa Melayunya itu memang ini ya Pak ya. Saya sayang sekali jadi kuliah di Malaysia. Keseksaan itu ya. Nah, perbedaannya hukum pidana. Perbedaannya dengan politik hukum di negara kita beda sekali. Yang Bapak bilang itu tadi bahwa politik hukum di negara kita lebih cenderung kepada politiknya, bukan hukumnya. Sehingga para ahli hukum pidananya juga capek melayani politik ini. Tapi jangan capek lah Pak. Maksudnya itu capek Pak. Itu kita sudah kehabisan berapa pakar hukum pidana, sekian puluh tahun para profesor ini sudah banyak yang pensiun meninggal. Tapi pikiran-pikiran beliau ini belum dipakai, belum sudah diganti tim baru kerja, sudah ada hasilnya oleh legislator masih akan lagi patah hati lama-lama kita ini Pak belajar hukum pidana. Ya, bukan patah hati tapi tak arang. Patah hati lah Pak, istilah kekiniannya. Jadi memang, aduh, ini kalau ngomong apa Pak tentang pembaruan hukum pidana, politik hukum pidana, benar-benar ini. Mbak ada, oke. Apa mati waktu? Kita lanjutkan aja lah. Okay. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan atau dirasa Baik, jadi kalau saya membagi di dalam politik hukum pidana itu dalam buku saya yang saya beri judul Politik Hukum Pidana Konsep. Nanti jadi giveaway. Giveaway. Oh iya, nanti Bu Murida saya beri satu. Loh, kok satu? Minta berapa? 5. Enggak Pak Ketua. Oke Pak, gimana Pak? Pak, ini hasil disertasi enggak? Ini hasil ya, bagian disertasi kan, bagian dari disertasi. Jadi politik hukum pidana itu meliputi tadi criminal policy atau kriminalisasi dari. Yang kemudian yang kedua adalah punishment, di situ ada pemidanaan. Kemudian ada judicial policy, bagaimana sistem peradilannya. Oh, lebih ke judicial policy-nya Pak ya. Kan ada implikasi seperti yang tadi saya bicarakan bahwa kalau kita misalnya membuat sering yang kita sebut special crime misalnya seperti terorisme, narkotika, korupsi, itu kan ada implikasi hukum yang lain ketika kita menetapkan suatu perbuatan baru sebagai kriminal, tindak pidana atau criminal act itu kan kemudian judicial policy-nya seperti apa? Judicial policy termasuk administratif, judiciary-nya, kemudian apa namanya court-nya, peradilannya seperti apa ya. Pak, yang baru jelas yang mungkin ini berkorupsi ya Pak. Kita punya pengadilan tipikor, terorisme, narkotika masih. Ya kalau tidak disebut sebagai spesial secara khusus ada peradilan sendiri atau unit penegak hukum sendiri. Sekurangnya di pengadilan itu ada spesial room, kamar-kamar yang itu menangani. Jadi hakimnya, sehingga hakim itu tidak ngeluh sebagai keranjang sampah ngadili apapun gitu. Jadi misalkan terorisme mungkin hakimnya lebih ada hakim yang mempelajari tentang terorisme lebih ini Pak ya, lebih khusus, lebih kompetensinya lebih ke situ misalkan ini. Nah itu sekarang itu dengan kemajuan teknologi, terutama cybercrime misalnya, ada nggak hakim yang saya nggak yakin bahwa seluruh hakim kita di pengadilan negeri itu memahami konsep bagaimana perilaku cybercrime. Ya, mengadili sebuah perkara yang
ini melibatkan tidak hanya fisik perbuatan, tapi juga mindset berpikir orang. Kemudian rumitnya jaringan kaitannya dengan IT itu IT tadi itu, yang itu ya memang seorang hakim tidak harus menguasai semuanya, tetapi kan dia mindset berpikirnya ketika mengadili itu harus tahu yang akan dikerjakan. Harus klik dulu sebenarnya Pak ya itu. Misalnya, kalau saya mengadili ini, maka saya harus mengadilkan siapa supaya saya tercerahkan terhadap masalah itu. Betul Pak. Misalnya saya harus perlu saksi ahli. Jadi sebenarnya yang perlu saksi ahli itu bukan penyidik. Hakimnya. Ahli, tolong Pak Hakim jelaskan. Ini ada peristiwa begini atau maksud ahli ya. Ada peristiwa begini ini. Unsur yang disebut dengan kejahatannya di mana? Nah, sehingga hakim itu bisa memutuskan bahwa ini betul kriminal, ini bukan. Betul Pak. Itu beberapa unsur komponen dari politik hukum pidana yang sebenarnya kalau kita pilah-pilah itu menjadi kajian-kajian yang menarik. Karena berimplikasi pada seluruh komponen yang akan menjadi policy atau legal policy di dalam politik hukum itu. Oke, menarik. Tapi masih sedikit ya Pak yang mengambil fokus mengenai politik hukum pidana. Sebenarnya ini kajiannya berat dalam hukum pidana. Saya pribadi aja belajar hukum pidana, saya lebih tertarik hukum pidana material. Saya nggak berani bicara politik hukum pidana. Ini belum makomnya ini senior saya ini Pak. Ngaji ini sudah menuntut ke situ, saya belum. Ya kita masih juga sedang berproses mempelajari ini karena memang masih juga sedikit orang yang. Ya saya sudah hampir setiap ada buku yang berjudul politik hukum itu saya beli. Tapi setiap saya baca itu pasti merujuk hanya tulisannya Pak Mahfud. Tapi kalau kita bicara politik hukum pidana, bahkan pakar-pakar hukum pidana pun itu belum membuat konkretisasi dari konsep politik hukum pidana sendiri. Misal Prof. Darton itu rujukan yang paling utama di negara kita ya. Kemudian dari Indonesia ada Prof. Muladi, Prof. Barda misalnya. Itu masih perlu kita lanjutkan pikiran-pikiran beliau-beliau itu. Padahal kita belajar hukum pidana, PR kita yang paling penting sekarang rancang apa Pak memiliki KUHP versi kita nasional, KUHP nasional. Yang disebut KUHP nasional itu apakah harus utuh murni buatan bangsa kita sendiri atau cukup kita memodifikasi yang sudah ada? Nah, sebenarnya kan simpel kalau modifikasi itu tadi Pak sebenarnya. Itu kan pilihan, pilihan. Ya kembali lagi politik. Nah yang cepat itu sebenarnya kita ingin cepat atau ingin menghambur-hamburkan anggaran. Sudah berapa miliar dana yang digunakan untuk membuat RUU berapa puluh tahun dan berapa puluh tahun berapa sumber daya manusia yang sudah dilibatkan dan terkorbankan ya Pak ya. Baik Pak Ketua Pak Naji, sepertinya menarik sekali kita dari tadi sudah bicara politik hukum pidana, pembaruan bahkan sampai ke perbandingan hukum pidana antara Malaysia dengan Indonesia. Ini kita sudah menjelang sore ya, sudah sore sekali. Pak mohon maaf tadi agak telat datangnya karena ada kendala teknis. Ya juga kebetulan pas ada meeting tadi jadi. Iya ya Pak ya, tapi sepi ya Pak. Memang apa WFH ya, banyak yang WFH. Iya, ini kita selalu buka setiap hari, tetapi piket, sistem piket. Iya enggak piket, untuk struktural harus wajib masuk Pak. Kalau 4 tahun. Iya, terutama pelayanan mahasiswa yang menjelang lulus, ujian prioritas. Baik Pak Ketua, seperti yang acara-acara ngopi biasanya, bintang tamu saya akan selalu memberikan closing statement. Jadi sekalimat, 2 kalimat, pokoknya kalimat itu closing statement itu akan diingat oleh para follower. Apa pesan yang disampaikan oleh bintang tamu kita? Silakan Pak. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai pembangunan hukum di negara kita, yang menjadi modal dasar kita itu adalah bagaimana menggunakan modal dasar ideologi bangsa kita ini untuk melihat pembaruan itu masuk apakah ideologi bangsa kita ini terutama komponen Pancasila itu 5 sila itu menjadi
nilai-nilai yang dirumuskan di dalam penormaan hukum. Nah, terutama dalam hukum pidana misalnya, apakah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat kita sudah dianggap kriminal itu kenapa harus dipersoalkan? Lalu jelas dalam ideologi bangsa kita itu sebagai sesuatu yang dipertentangkan. Sehingga menurut saya bahwa konsep penormaan hukum pidana harus mengacu kepada nilai dasar bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila. Karena Pancasila tetap akan menjadi ruh ya Pak ya, sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Baik, terima kasih Pak Najih atas waktunya, dan senang sekali kita bisa berbincang ngobrol sore hari ini. Tetap pada fokus kajian kita ya Pak, kita ini dosen hukum pidana. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar hukum pidana maupun masyarakat pada umumnya. Saya senang sekali bisa berkunjung ke sini Pak. Terima kasih juga sudah dikunjungi. Bisa aja. Masih jadi saling berbalas. Selama ini kita masih gampang gitu kalau mau keluar kota itu. Gampang ya Pak, iya, takut ya Pak. Tapi dikunjungi Surabaya nggak takut ini. Kita juga masih zona merah Pak, belum selesai ini Surabaya. Ya, oke. Ada trauma sedikit lah. Oh iya Pak, ini yang terakhir itu Pak yang gini. Baik Pak Ketua, terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan, mungkin dalam acara atau agenda yang lain Pak. Kita kan masih punya agenda yang lain ya sebenarnya Pak. Agenda kita banyak sekali. Boleh ngopi lagi di lain waktu. Ngopi lagi di lain waktu dan di tempat yang lain, dan dengan ngopi-ngopi ngobrol pidana. Zoom atau apa? Iya Pak, live IG Pak kita biasanya. Baik. Terima kasih Pak, para follower, kita sudah di penghujung acara ngopi podcast edisi spesial. Kita masih berada di Kota Malang. Terima kasih atas bintang tamu kita, Bapak Muhammad Najih PhD, dan obrolan kita sore hari ini. Pak, ini bukunya ya untuk Ngopi The Series, bukunya. Nanti ada di atas diambil. Berapa? 10? Enggak Pak. Jadi nanti ini akan kita tayangkan ulang ya. Kita tayangkan di YouTube dan yang lain sebagainya. Terima kasih para follower, sampai ketemu di acara Ngopi The Series selanjutnya. Baik itu edisi podcast ataupun live IG maupun yang lain. Dan saya sangat senang sekali masih berada di Kota Malang. Nantikan edisi podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.